kita tidak hanya akan aksi secara lapangan, kita akan bertempur juga nih. Para pemilih hama-hama buzzer ini, ya tunggu aja kita akan bertempur. Nah, setting termasuk yang 5 tujuan tadi itu dirapatin berapa lama kalau boleh tahu? Oh itu lama banget. Itu sudah melalui kajian-kajian ya? Kajian-kajian di dalam. Bahkan kita ada FGD, itu tuh bersama ekonom-ekonom, dari Celios, dari LPEM, FEB UI, dari NGO Melek APBN, dan banyak sekali gitu loh. Soalnya kan kemarin si Bapak kan sempat bilang, itu kalau ditanya aja nggak ngerti tuh. Nah, bener tuh. Apa ada juga yang diajakin tapi nggak ngerti? Ya, nah masalah kan seperti ini. Emang pertanyaan simpel sih. Emang kalau turun aksi itu pada sejati itu harus paham ya sama tuntutannya. Bukannya kalau turun aksi itu sejati kita paham bahwa ya negara ini sedang menderita. Menurutku sesimpel itu aja gitu loh. Lah, sulit sekali kalau ini kan turun ke aksi itu sesuatu yang sudah dijamin di undang-undang sebagai hak negara. Okay. Wah, saya baru tahu ternyata ada hak dasar kemanusiaan dan negara itu harus paham secara jelas dan secara detail. Itu bukan hak namanya itu. Itu namanya ya hak yang lebih dari itu gitu. Paling itu kan ketika kalian turun jalan kalian tahu ininya apa namanya? Iya, kondisi masalahnya. Iya, masalahnya dong. apa? Karena kan anggapannya mahasiswa gitu kan, paham gitu. Jangan cuma pada saat turun terus sebenarnya nggak tahu apa yang disampaikan. Tapi gitu. menurut kami sebenarnya ada nggak di teman-teman yang kalau dari teman-teman mahasiswa itu kami sudah memberi slip dan sebagai hal kayak ini ya secara argumen itu seperti itu. Tapi sebenarnya apa ya? Ya kocak aja sih sebenarnya. Kenapa beban untuk tahu ini malah kepada aksi massa? Kenapa kepada pemerintahnya aja? Lah pemerintah tahu nggak kondisi negara saat ini? Sebenarnya kan seharusnya dititik lagi. Ini masalah pendidik beratkan dari pemerintahnya itu sendiri. Itu tuh sangat tidak adil. Lah, saya kalau bisa ada pemerintah yang naik ke saya, lah kira-kira bapak-bapak yang ada di dalam sana paham nggak? Bahkan saya ngomong ke Bakom kemarin lagi, dia bilang, oh kami melihat tuntutan mahasiswa dan orasi-orasinya. Saya sanggah, saya bilang, coba Pak sebutkan 5 tuntutan 12 Juni kemarin. Salah dia sebutnya. Dia bilang, salah satunya kan dari BEM UI untuk menghilangkan sekolah rakyat. Lah, menghilangkan sekolah rakyat? Kagak ada kita sebut gitu. Berarti ternyata dalam pemerintah aja yang lebih krusial aja kagak tahu. Kondisi rakyatnya yang dimintai apa. Nah seperti itu. Justru permasalahannya ada di mereka bukan di kita. Karena sayang sekali. Masyarakat misalnya ibu saya turun ke jalan, masa ibu saya dipaksa untuk memahami kondisi negara dan sebagainya macam, sayangnya adalah orang tua saya itu harus memikirkan perut anak-anaknya, memikirkan keluarganya, yang diakibatkan juga oleh negara yang tidak bisa yang menjamin ekonomi yang baik. Jadi gitu. maksudnya adalah gini ya, maksudnya kalau ini rakyat udah rasanya mau belanja aja susah, udah turun aja ke jalan gitu, demo gitu ya. Apa? Iya, sebenarnya kan salah satu alasan kenapa masyarakat itu tidak mau turun ke jalan karena masalah pribadi mereka itu sudah banyak. Tapi sayangnya mereka tuh tidak paham. Rata-rata masalah pribadi mereka itu juga bisa dikaitkan loh dengan pemerintah, gitu loh. Iya nih, gue nggak bisa turun gini-gini karena gue harus cari duit, gitu loh. Kenapa lu harus cari duit? Misal dia nggak Gojek, berarti dia nggak punya lapangan kerja nih untuk dia punya lapangan kerja yang stable. Itu kan gig ekonomi, maksudnya itu lapangan kerja yang bisa aja dipecat, bisa aja nggak dapat dan sebagainya hal. Itu yang dipermasalahan. Makanya itu tuh itu tuh sebuah narasi yang mencoba untuk mendelegitimasikan. Karena kita harus melihat juga dong di luar negeri ataupun di dalam. Contohnya deh, mahasiswa dan masyarakat sipil di 98. Loh, masa mereka yang turun di sana harus satu persatu wajib semuanya paham dengan kondisi secara data, secara faktual. Sorry itu sih, tapi rata-rata dari masyarakat sipil yang turun ke jalan tersebut itu tidak punya waktu untuk mengkaji dan sebagainya hal. Mereka sibuk dengan masalah perut. Kesian dong. Bayangin, Soeharto nanya mendelegitimasi aksi massa di 98. Oh itu tuh banyak sekali tuh tukang ibu-ibu sayur. Masa kagak ngerti dengan 5 tuntutannya? Ngapain saya harus dengerin? Masa kayak gitu? Itu kan aneh gitu. Kalau tahun 98 tuh saya ada di situ. Jadi beda situasinya karena dulu itu memang nggak bisa makan. Nah, satu hal yang membuat massa itu bergerak ini supaya kita belajar juga ya dari sejarah. Itu adalah karena nggak bisa makan. Perutnya udah nggak bisa keisi. Sehingga salah satu pemicunya itu membuat gerakan massa yang begitu besar. Nah, tapi sekarang kan ini konteksnya adalah masyarakat masih bisa makan, memang harga-harga naik, inflasi ya agak beranjak naik. Lalu apa yang kemudian menjadi persoalan? Kenapa masyarakat masih belum mau bergerak?
hanya melihat mahasiswa saja begitu. Nah, mahasiswa punya kajian itu nggak? Oh, kenapa kira-kira rakyat tidak mau bergerak bareng? Masih belum bergerak bareng. Oh, ya itu. Ada. Ini nggak hanya mahasiswa, NGO dan sebagainya macam itu udah buat. Dan bahkan banyak jurnal dan artikel. Intinya adalah, ya mereka tuh terlalu sibuk dengan masalah yang dibuat oleh negara yang berimplikasi kepada kehidupan mereka secara personal. Contohnya kira-kira. Contohnya, aduh kalau aku turun aksi ke sini, nanti aku nanti dipecat ya dari pekerjaanku. Dan sekarang harga-harga pokok makin mahal. Mereka ini merupakan bentuk sanderaan dari negara gitu. Dan ini menarik banget. Ini kita bisa kaitkan dengan aksi-aksi massa yang dibayar. Seperti yang di Pro MBG dan mahasiswa. Terutama yang Pro MBG. Kita lihat aja, ya Allah kasihan sekali tuh. Yang aksi-aksi massa Pro MBG. Dibawa anaknya, anak kecil. Itu suruh ikut turun aksi untuk seperti itu. Mereka kan pasti mikirnya bahwa, aduh gue butuh duit nih. Dari mana ya? Biasanya tuh ada tuh grup-grup di Telegram, di WhatsApp. Biasanya ada slotnya 300, 200 per orang, 60.000, 100.000. Buat mereka yang secara finansial itu tuh susah, karena ya lagi-lagi karena permasalahan pemerintahan, mereka akan ambil itu. Makanya sulit juga untuk menyalahkan mereka yang ikut dan dibayar, karena mereka memang membutuhkan. Kan sayangnya seperti itu. Seharusnya pemerintah tuh melihat masalah ini itu dengan landscape yang lebih besar, dengan frame yang lebih besar. Dia harusnya melihat kayak, kenapa ya ada mahasiswa dan rakyat biasa yang malah ikut aksi yang bayaran, yang konotasi selama ini saya anggap tuh buruk. Mereka malah menyalahkan dan mereka tidak mencari solusi. Kita kan masalah paradigma yang benar. Selama ini tuh pemerintah tuh salah tangkep. Oke, betul. Ternyata ada ya. Kalau semisal betul aksi massa yang dibayar, ya udah upaya kalian untuk memberhentikan tidak ada aksi massa tersebut apa? Karena mereka itu terpaksa. Mau nggak mau mereka terpaksa karena kondisi ekonomi mereka. Dan mereka tuh benar-benar tersandra. Itu yang sangat kasihan gitu loh. Oke, kalau kemarin kan kita lihat mahasiswa akhirnya nggak mau ngomong. Dan tadi nih barusan Bapis juga udah bilang kan, bahwa nggak mau ngomong ke DPR kenapa? Karena kayaknya percuma, nggak ada outputnya begitu. Akhirnya berharap dengan ada di Bundaran HI akan dapat apa? Cuma perhatian lebih aja atau bagaimana nih? Oh iya, perhatian lebih dan mereka dan yang supaya jadi yang diharapkan outputnya apa? Dan ya kita tidak bisa menafikan bahwa it work, ya dong. Kalau misalnya itu tidak berhasil, aku tidak duduk di sini yang pastinya. Oke. Jadi itu sudah berhasil untuk kemarin menurut mahasiswa ya. Tapi ini berlevel. Awareness ada ya. Iya berlevel gitu loh. Lagi-lagi kita kan sebagai pressure group gitu loh. Bahkan Bakom udah ngomong nih untuk menanggapi tuntutan tersebut dia bilang nggak akan berhentikan MBG karena janji politik dan juga udah ada penerimaan manfaatnya. Berarti kan kita udah di level hal tersebut gitu loh. Bahwa berarti kita hanya pintar-pintaran lagi nih bagaimana janjinya. Kita ke DPR sama istana itu nggak digubris sama sekali. Aneh justru. Pun ini kan aku juga pernah ya berdebat di CNN saat itu. Aku tuh berharap banget padahal bertemu dengan orang-orang di eksekutif. Karena mereka kan yang membuat kebijakan dan sebagainya hal. Tapi lagi-lagi saya malah bertemu dengan anggota DPR, jubir partai. Saya senang bisa berdiskusi dengan kalian gitu. Maksudnya dari anggota DPR. Terutama ini dititik beratkan kepada anggota DPR yaitu legislatif. Tapi kan kalian kan parlemen yang di dalam yang punya tugas untuk mengawasi pemerintah. Checks and balances. Tapi di sini kita kok malah berdebat tentang pemerintah nih. Lah, kalau aku berdebat dengan anggota DPR, aku tuh berdebat dengan rakyat biasa. Lah dia kan suara rakyat. Iya lah. Terus ya udah aku tembak aja. Ya abang nih sebenarnya jubir pemerintah ya, gitu loh. Kan masalahnya nih parlemen jalanan justru malah kayak lebih efektif nih. Rakyat miskonta, rakyat biasa, rakyat kelas menengah, buruh tani dan mahasiswa kok malah lebih efektif nih untuk menjadi pengawas pemerintah daripada kalian. Karena yang saya harapkan adalah kalian mencatat, kalian ya untuk membantu kami untuk mengaspirasikan. Kalian malah terkesan denial. Enggak kok, MBG ini demikian. Enggak kok, MBG itu bla bla bla. Oh enggak kok, Prabowo gini pergi ke luar negeri karena untuk cari duit dan sebagainya. Lah saya nggak mau dengar dari kalian gitu loh. Kalau dari eksekutif baru kalian ngomong. Kalian seharusnya menyampaikan apa yang aku sampaikan gitu loh. Tapi kita malah clash di sini. Lah berarti kan saya merasa bahwa oh ya udahlah kalau kalian mau jadi jubir pemerintah silakan jadi jubir pemerintah. Terus kemarin ada yang bilang gini, mahasiswa nih hanya bisanya ngeritik doang nih kemarin kan yang apa namanya yang tudingannya ke mahasiswa gitu. Terus kalau disuruh ngasih solusi belum tentu bisa kok katanya gitu. Nah kalau dari Bapis mungkin ada
Solusi pasti. jawaban itu nggak? Ya, dari omongan itu? kajian itu kan berisi solusi, gitu loh. Ketika kita audiensi itu berisi solusi. Tapi sangat aneh ketika aksi kan itu dinamis ya, kayak urgent, sesuatu hal yang urgent. Kita harus ngelakuin ini sekarang gitu loh. Karena kalau misalnya kita buat bikin solusi, mahasiswa juga harus riset dan sebagai halnya gitu loh. Biasanya kan kita turun aksi itu ketika ada tuntutan yang mau disahkan, misalnya undang-undang TNI. Hari ini jam 4 mau disahkan, ya berarti kita turun jam 10 untuk janganlah sebagai hal gitu loh. Karena ya ketika kita berbicara tentang solusinya tuh itu lagi-lagi ya, solusi itu berlevel-level. Kalau misalnya aku bilang ini undang-undang TNI ini jangan disahkan, mau disahkan. Terus ada orang nanya, terus solusimu apa? Ya undang-undang TNI jangan disahkan lah, itu solusiku. Gitu loh. Kan sesimpel seperti itu juga solusi tuh. Nggak ada masalahnya tuh, aku nggak tahu ya. Tapi sayangnya adalah ruang digital kita kan sudah banyak buzzer. Jadi tuh seharusnya diskusinya juga, ranah diskusi kita juga kira-kira opini mana sih ini yang benar-benar berbobot apa enggak. Karena kalau masalah solusi dan solusi, pasti kita punya solusi, tunggu waktunya aja. Saya akan bertanya balik sebenarnya, pemerintah ada solusi nggak tentang ini? Karena solusi mereka itu tidak baik, dan itu malah membuat masalah lagi. Gitu loh. Dan pemerintah dibayar untuk kasih solusi ya? Harusnya. Iya, makanya bisa enggak gitu. Tapi tadi sedikit nyinggung soal sosial media ya, soal buzzer-buzzer tadi. Kalau menurutmu sekarang ini di sosial media kita dengan omongan ya, obrolan soal demo mahasiswa ini masih sehat nggak sih sebenarnya? Waduh, itu udah nggak sehat lagi, ini sangat menyedihkan. Kita tuh sekarang tuh lagi buat, mungkin ini spoiler aja ya. Kita tuh sekarang lagi buat campaign anti buzzer. Iya, dan itu ya mungkin ini kasih clue ya buat pemerintah ya, kalian siap-siap aja gitu. Karena ini kita akan buat secara masif. Karena ya aku bisa mengasumsi nih, ya pasti abang-abang nggak suka sama buzzer, iya dong. Pemerintah pasti nggak suka buzzer. Semua orang yang ada di gedung ini pasti nggak suka buzzer. Pertanyaan simpel, kenapa sih tidak ada gerakan kolektif dan masif dan strategis untuk melawan buzzer tersebut? Karena saat ini tesisnya adalah bahwa betul sosial media kita tuh isinya buzzer, akun-akun kosong, akun-akun itu. Bahkan kalau kita pindah ke sosial media seperti X, ketika ada seseorang mengkritik tentang ini mungkin abang-abang bisa analisis sendiri ya, pokoknya tentang sebuah jabatan tertentu, beberapa menit kemudian tiba-tiba banyak sekali buzzer yang muncul, yang sampai mendoxing, sampai bikin amarah dan sebagainya halnya. Ini kan berarti ruang digital kita dipersempit oleh sampah-sampah gitu loh. Dan ke depannya kita tidak hanya akan aksi secara lapangan, kita akan bertempur juga nih. Para pemilih hama-hama buzzer nih, ya tunggu aja, kita akan bertempur. Gitu loh. Mantap nih. Ini soal wilayah doxing, nih. kalian juga di ini ya, diancam itu juga ya? Oh iya, bahkan sebelum Kabim dan Wakabim saya sebelum menjabat, udah diancam dibunuh, udah dikirim COD, paket-paket yang belum dibayar, dan sebagainya gitu loh. Ini kan sebuah masalah real. Dan yang paling lucunya lagi, pemerintah tuh kenapa tidak pernah menyorotkan hal tersebut ya? Ini kan kita wargamu loh. Gitu loh. Apa karena kita nggak memilih kalian? Apa kita harus dipilih kalian? Apa kita harus memilih kalian? Itu. Memang yang repot kalau pemerintah nggak bisa dikoreksi. Iya. Dengar juga tapi habis itu nggak ada outputnya. Iya. Dan ataupun melakukan sebuah atau mengeluarkan sebuah kebijakan kemudian itu hanya sifatnya reaktif dan sementara ya. Itu yang jadi problem kita juga di Indonesia. Tapi ya kita berharap mahasiswa bisa turun secara organik dengan message yang organik yang bisa ditangkap oleh masyarakat, dan bukan untuk menghancurkan Indonesia, tapi untuk supaya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yang memang sesuai seharusnya jalannya, jalurnya udah benar gitu ya. Sepakat begitu ya. Closing statement dari Bapis, bagaimana mahasiswa mengembalikan kepercayaan publik? Silakan. Bagaimana mahasiswa bisa mengembalikan kepercayaan publik? Ya, dengan situasi yang seperti ini tadi. Ya, sebenarnya simpel sih. Kita sebagai mahasiswa itu punya 3 kontrak sosial. Kontrak sosial kepada negara, kontrak sosial kepada kampus, kontrak sosial kepada masyarakat. Yang pertama adalah kepada kampus. Berarti kita harus membayar UKT kita harus menyelesaikan S1 kita, S2, S3 dan sebagainya, dan diplomat dan sebagainya. Yang kedua itu kepada negara. Apa sih yang bisa kita beri untuk negara ini dan sebagainya. Dan ketiga yang paling penting menurut saya adalah kontrak sosial kita kepada masyarakat. Ketika lulus atau saat kita menjadi mahasiswa, kebermanfaatan apa sih yang bisa kita beri kepada masyarakat, dan caranya untuk mendapatkan kembali
Kepercayaannya adalah jelas untuk memberi kebermanfaatan dan juga untuk menjaga keterpercayaan suara rakyat kepada kita gitu loh. Itu merupakan hal yang paling penting yang harus mahasiswa lakukan. Karena jangan sampai mahasiswa itu hanya ingin berpikir kepada untuk masa depan dirinya masing-masing untuk mendapatkan kerja. Tapi ketika kita jadi mahasiswa untuk 4 tahun ini, kira-kira kita bisa memberikan apa sih ketika kita saat menjadi mahasiswa, dan pun ketika kita sudah lulus sebagai mahasiswa, kita kira-kira bisa memberikan apa untuk rakyat-rakyat yang sudah membayar, terutama yang untuk PTN, yang membayar pajak-pajak untuk kampus kita. Seperti itu. Luar biasa. Mantap. Spiritnya oke. Dan bagus. Kita dukung untuk perbaikan Indonesia Untuk tentunya. perbaikan semuanya kembali lagi ke hati nurani masing-masing ya. Bagus ya. Yang penting jangan dinodai dengan uang di bawah satu meja, di bawah meja 1 miliar atau 3 juta atau apa. Ya itu jaga integritas, jaga. ya, jaga integritas, kembali ke hati nurani. Tuh. Dan untuk perjuangan untuk rakyat. Tuh. Yes, itu dia. Baik, kalau begitu demikian To The Point aja hari ini. Saya David Selahoy. Saya Teguh Deha. Pamit undur diri. Sampai jumpa. To The Point aja.